Assalamualaikum guys. Selamat siang, pagi, sore, malam, tergantung Anda melihat video ini guys. Oke, di sini saya akan coba berbagi pengalaman menggunakan kompor induksi pertama kali guys. Kebetulan saya barusan membeli kompor induksi ya, dari marketplace ya, mereknya Tori. Kenapa saya beli merek ini? Sebenarnya nggak ada alasan khusus guys. Kebetulan ya yang beli banyak gitu aja. Beli banyak dan harganya terjangkau. Ini kayaknya sekitar 200 berapa gitu ya, 280 kalau nggak salah. Berapa ya? Sebentar saya cek dulu harganya. Oke, ternyata harganya 300-an guys. 380 itu udah sama pancinya. Dikasih panci yang mungkin sekitar harganya tuh 80-an. Jadi kompor ini nilainya sekitar 300-an gitu. Oke, sekarang saya akan coba mendidihkan air. Ini saya udah siapkan air sekitar mungkin 1 liter kurang sedikit ya. Sekitar 1 liter menggunakan kompor ini. Ini pancinya ini panci logam ya, enggak semua panci itu bisa digunakan di kompor induksi. Jadi asalkan dia logam bukan aluminium itu kompatibel dengan kompor ini. Cara mengecek apakah logam atau aluminium pakai magnet aja. Misalnya punya magnet ditempelin di sini ternyata lengket, nah itu berarti logam, dia bisa digunakan di kompor induksi ini. Oke, sekarang kita coba nyalakan ya. Ini ada tombol power, ini tombol plus, min. Ini nanti untuk mengatur display yang ada di sini. Terus ini ada tombol fungsi. Langsung saja saya coba nyalakan. Nah, ketika saya nyalakan tuh ada suara ini. Ternyata itu suara kipas, guys. Jadi tidak seperti kompor listrik yang konvensional yang pakai lilitan itu. Kalau yang pakai lilitan memang nggak bersuara karena dia memanaskan filamen kayak setrika itu. Kalau ini ada suara, ini suara kipas. Terus panasnya itu katanya dari induksi magnetik yang di sini. Terus memanaskan mancinya ini. Oke, ketika kita nyalakan displaynya ini menunjukkan angka 500. Ini maksudnya adalah 500 watt konsumsi daya dari kompor TI Tori ini. Yang ini serinya itu ini TIC 717 ini ya, bisa dilihat nih. Nah, ini maksimal dari penggunaan daya dari kompor ini adalah 600 watt. Jadi ini ketika dinyalakan ini bisa di set dari watt yang ini tertinggi nih, ini udah nggak bisa lagi ya, sampai watt yang terendah sampai yang tinggi bisa di sini ketika baru dinyalain. Kita misalnya mau 600 gitu bisa. Oke. Nah, selain tombol ini ada tombol fungsi. Tombol fungsi ini digunakan untuk langsung mengatur apa yang ingin dimasak biar lebih ini ya, mungkin lebih simpel gitu ya. Di sini tombol fungsi ini bisa kalau kita pencet tuh, nah dia berubah-ubah dari fungsi satu ke fungsi lainnya. Muter dia dari sini balik lagi ke sini gitu. Oke. Nah, ketika kita pencet gini ternyata displaynya ini juga berubah nih, misalnya ke fry ya. Nah, ini menunjukkan 270 derajat. Terus misal kita pencet, kita turunkan ya. Nah, bisa 240 derajat. Plus. Nah, ini maksimal ya. Di fry ini maksimal 270 derajat, mungkin Celcius sekali itu ya. Terus kita misalnya ke ini BBQ ya, barbecue mungkin ya. Nah, ini menunjukkan langsung ke 180 derajat.
Mungkin barbecue nggak perlu panas-panas banget kali ya, jadi cukup 180 derajat. Terus misalnya ini ya, fungsinya pencet lagi ke apa ini ya, ke water. Nah, ketika ke fungsi water ini displaynya bukan ke derajat tapi ke penggunaan daya. Ternyata ini 600. Terus kemudian setelah berapa detik dia tampilannya berubah ke ini kayaknya timer nih. Ini menunjukkan 15 menit. Jadi setelah 15 menit nanti dia akan mati sendiri, sepertinya seperti itu. Nah, ketika ini tadi saya udah coba ya. Saya ketika di fungsi water ini diatur-atur nggak bisa nih, plus minusnya ini nggak berfungsi untuk mengatur digital yang di sini. Dia di set di 600 watt dan timer 15 menit gitu. Jadi ketika fungsi water, min dan plusnya ini nggak berpengaruh ketika dipencet-pencet seperti itu. Coba lagi ya, misalnya ke fungsi yang lain. Nah, misalnya ke fungsi rise nih, wattnya jadi 300 nih, agak lebih rendah. Terus timernya tadi jadi 40 menit, agak lama ya, 40 menit itu mungkin sampai nasinya matang. Rice kan masak nasi ini. Nah, ini juga nggak berfungsi ini, plus dan minusnya. Nah, ini nggak ada fungsinya, nggak berpengaruh maksudnya ketika di fungsi rice seperti itu. Coba lagi ini ke fungsi soup. Nah, ke fungsi soup nih timernya ke 2 jam nih, ke 2 jam dan wattnya di 400 gitu. Ini juga nggak berpengaruh. Jadi plus minusnya itu berfungsi ketika di fungsi ini ya, fungsi apa ini, hotpot ya. Hotpot ini bisa di wattnya bisa diatur, kemudian ya ke atur. Kalau ke fry itu suhunya ini yang bisa diatur naik turunnya. Nah, ternyata di berbagai fungsi ini saya tidak menemukan cara mengatur timer. Jadi timer itu di set ke nilai tertentu aja. Ke water itu 15 menit, ke rice itu tadi sekitar 40 menit, dan ke shop itu 2 jam. Seperti itu fungsi tombol-tombol ini yang dari yang saya pengalaman saya menggunakan ini untuk pertama kali itu. Mungkin ada yang saya tidak tahu cara penggunaan tombolnya entah seperti apa, mungkin loh ya, tapi sejauh yang saya utak-atik itu ternyata seperti itu fungsinya gitu. Nah, ini kita lihat udah matang nih, udah masak, maksudnya udah mendidih. Tadi berapa menit ya, ini sampai ini kalau lihat videonya 8 menitan, ini udah mendidih kayak gini. Saya ngerekam udah 8 menitan. Oke, gitu ya. Yang penasaran pengen tahu kompor Tori seperti itu. Oke, sekarang kita matikan. Nah, kita matikan ini ternyata masih bersuara ini. Kayaknya suara kipasnya. Cuma ini induksinya udah mati. Ya hanya suara kipas saja ini. Nanti setelah beberapa saat dia akan suara kipasnya mati sendiri. Cuma klip-klipnya masih sih, itu menunjukkan bahwa ini masih terkoneksi ke listrik seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu, semoga bermanfaat. Nah, ini mati kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.